Suatu ketika, Abu Nawas tanpa sengaja membuat kesalahan yang menyebabkan Baginda Raja marah. Maka saat itu juga Abu Nawas pun diusir dari istana. Dan Abu Nawas dilarang untuk menginjakkan kakinya lagi di istana. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda Raja pun merasa rindu dengan Abu Nawas. Sebab sudah 7 bulan berlalu Baginda Raja tidak bertemu dengan Abu Nawas. Semenjak dilarang lagi pergi ke istana. Sepertinya Abu Nawas memang marah padaku, pikir Baginda Raja. Maka suatu hari Baginda Raja pun mengutus seorang prajuritnya untuk pergi ke rumah Abu Nawas untuk menyuruhnya datang ke istana. Namun setelah prajurit itu sampai di rumah Abu Nawas, ternyata Abu Nawas menolak untuk menemui Baginda Raja dengan alasan tidak masuk akal. Abu Nawas menolak pergi ke istana dengan alasan ia sedang hamil. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda Raja aku sedang hamil dan akan segera melahirkan, jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda Raja. Selain itu, Abu Nawas juga mengatakan kepada utusan sang raja bahwa dirinya sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayinya. Dan juga katakan kepada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas. Akhirnya, utusan sang raja pun kembali ke istana dan menyampaikan kepada Baginda Raja apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Dan hal ini lantas membuat Baginda Raja pun keheranan, sebab baru kali ini ia mendengar ada lelaki yang bisa hamil. Lantas muncul niat Baginda Raja untuk menengok Abu Nawas ke rumahnya. Sebab berita pria sedang hamil tersebut telah membuat kehebohan di seluruh istana. Singkat cerita, Baginda Raja pun akhirnya pergi ke rumah Abu Nawas bersama beberapa pengawalnya. Ketika Abu Nawas melihat Baginda Raja mendatangi rumahnya, Abu Nawas pun sangat gembira dan ia pun berlari-lari menyambut Baginda Raja. Dengan tunduk, Abu Nawas pun kemudian berkata, "Wahai Paduka yang mulia, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba," ucap Abu Nawas. Selanjutnya, Baginda Raja pun dipersilakan duduk di tempat yang terhormat dan Abu Nawas duduk di bawah. Kemudian Abu Nawas pun berkata, "Wahai Paduka yang mulia, ada gerangan apakah Paduka datang ke rumah hamba? Rasanya selama bertahun-tahun lamanya baru kali ini tuanku mendatangi rumah hamba," kata Abu Nawas. "Tujuanku ke sini karena aku ingin tahu keadaanmu, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Katanya engkau dikabarkan sedang hamil dan akan melahirkan. Sejak zaman nenek moyangku sampai sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki bisa hamil, apalagi sampai melahirkan. Itulah sebabnya aku datang kemari, Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Setelah mendengar perkataan Baginda Raja, Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia pun tersenyum begitu saja. Maka Baginda Raja pun kembali berkata kepada Abu Nawas dengan penuh rasa heran, "Hai Abu Nawas, coba jelaskan perkataanmu. Apa maksudnya kamu mengaku hamil dan siapa dukun beranak yang kamu maksudkan?" tanya Baginda Raja kembali. Kemudian dengan senang hati Abu Nawas pun menceritakan kepada Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia. Dahulu konon katanya ada seorang raja yang mengusir seorang pembesar istana. Tapi setelah 5 bulan berlalu,
Raja tersebut memanggil kembali pembesar istana itu ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang hamil tanpa menikah. Tentu saja melanggar adat dan agama serta menggegerkan seluruh negeri. Jelas Abu Nawas. Lagi pula apabila seorang raja mengeluarkan titah, maka secara otomatis tidak boleh mencabut perintahnya. Jika itu dilakukan ibarat menjilat air ludahnya sendiri, karena itu tanda-tanda seorang pengecut, kata Abu Nawas. Oleh sebab itulah, sebelum bertindak harus berpikir dengan matang. Dapat diibaratkan dengan seorang lelaki yang akan segera melahirkan. Adapun maksud hamba dengan dukun beranak yang sedang hamba tunggu, maksudnya adalah kedatangan Baginda Raja kemari, ucap Abu Nawas. Dengan Baginda Raja datang kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan melahirkan adalah hilangnya rasa sakit atau rasa takut hamba kepada Baginda Raja, kata Abu Nawas kembali. Setelah mendengar penjelasan yang panjang dari Abu Nawas, Baginda Raja pun tersenyum sambil berkata, "Begini Abu Nawas, ketika aku melarang dirimu ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bercanda saja Abu Nawas. Esok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu," kata Baginda Raja. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak ada yang seperti kamu Abu Nawas. Karena selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula aku merasa tidak ada yang bisa menghiburku Abu Nawas, ujar Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Abu Nawas pun berkata, "Hamba akan dengan senang hati datang ke istana besok pagi Paduka yang mulia." Setelah itu, Baginda Raja pun hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya sambil pamit untuk kembali ke istana. Di perjalanan, Baginda Raja pun sangat heran dan geli melihat tingkah kocak Abu Nawas. Kemudian, Baginda Raja pun berkata dalam hatinya, "Dasar Abu Nawas, ada-ada saja akal cerdiknya." Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan.
Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat, mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total.
Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung, kata Abu Nawas merendah. Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke istana? Tanya Baginda Raja. Dengan tambang Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan tenangnya. Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat. Kata Baginda tak sabar lagi. Hamba Paduka yang mulia,
Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun. Kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap Paduka Yang Mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda Raja. Paduka Yang Mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda dan sambil melotot. Ya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi preman yang kejam. Alkisah, ada seorang pemuda yang gemar mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci, namun mereka tak berani untuk menegurnya. Karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegurnya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun. Entah itu orang yang lebih tua ataupun seorang pemuka agama. Suatu ketika, si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang dikerjai bukanlah orang sembarangan, melainkan tokoh pemuka agama. Yang pertama, ia mendatangi seorang Habib. Tuan Habib, izinkan saya berzina, kata si pemuda. Mendengar itu, sang Habib pun kaget bukan main. Kalau kamu mau berzina, itu urusanmu, jangan meminta izin dariku, jawab sang Habib. Tapi aku menginginkan izin darimu, Tuan. Mau mengizinkan atau tidak? Si pemuda pun kembali bertanya. Tidak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan yang melanggar agama. Kalau aku mengizinkanmu, sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa, balas sang Habib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda itu pun langsung memberikan serangan pukulan tepat mengarah di kepala sang Habib. Sang Habib pun langsung jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda itu pun lalu pergi meninggalkannya. Aku akan mencoba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya, kata si pemuda dalam hatinya. Ia pun lalu pergi ke rumah sang pendeta. Setibanya di rumah sang pendeta, lalu pemuda itu pun bertanya, Tuan Pendeta, izinkan saya berzina, pinta si pemuda. Mendengar pertanyaan pemuda itu, sang pendeta pun kagetnya bukan main. Sejenak ia pun terdiam. Kalau ia melarangnya, tentu si pemuda akan marah. Bisa-bisa ia dihajar habis-habisan. Sebab tabiat pemuda tersebut terkenal kasar dan jahat, pikir sang pendeta. Hai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu, kata sang pendeta menyarankan. Aku tidak mau, aku masih ingin menikmati masa mudaku, ujar si pemuda. Sang pendeta pun terlihat kebingungan mendengar alasan si pemuda tersebut. Namun ia juga harus berhati-hati dalam ucapan.
Jangan sampai membuat si pemuda menjadi marah. Bagaimana Tuan Pendeta? Apakah Tuan mau mengizinkan saya berzina? Tanya si pemuda lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat dosa. Tapi kalau ia melarang, si pemuda akan menjadi marah dan tentu saja si pemuda akan menghajarnya. Wahai anakku, saya sangat sayang kepadamu. Tidakkah engkau tahu bahwa siksa api neraka itu sangat pedih? Aku tidak ingin kamu masuk ke dalamnya, hanya karena perbuatanmu itu, anakku, kata sang pendeta menasihati. Maksud Tuan Pendeta apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Tuan mau mengizinkan saya berzina atau tidak? Tanya si pemuda lagi mulai emosi. Maafkan saya, nak. Dengan berat hati, saya tidak berani mengizinkan kamu. Itu semata-mata karena saya sangat sayang sama kamu, nak. Saya tidak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan, jawab sang pendeta. Tiba-tiba pukulan melayang ke arah kepala sang pendeta. Sang pendeta pun jatuh tersungkur ke tanah. Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan, tak usah berbelit-belit, kata si pemuda dengan geram. Ia pun lalu pergi meninggalkan sang pendeta. Kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Banyak orang-orang yang mengutuk perbuatan si pemuda tersebut. Akan tetapi si pemuda malah menjadi beringas. Sehingga ia semakin ditakuti oleh warga. Suatu ketika, salah satu teman si pemuda berkata kepadanya, "Hai kawan, kenapa tidak kau tanyakan keinginanmu itu kepada Tuan Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu hajar saja dia dan kamu pasti akan lebih ditakuti." Mendengar usulan temannya itu, si pemuda tersebut pun menjadi tertarik. Benar juga katamu. Besok aku akan menemui Tuan Abu Nawas, timpal si pemuda. Pada keesokan harinya, si pemuda segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pemuda itu pun mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. "Tuan Abu Nawas, bolehkah saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Abu Nawas," kata si pemuda tersebut. "Oh, silakan masuk anak muda. Kemarilah," balas Abu Nawas. Si pemuda itu pun lalu masuk dan duduk di samping Abu Nawas. "Apa yang ingin kau tanyakan, wahai anak muda?" tanya Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, izinkan saya berbuat zina," pinta si pemuda tersebut. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Sebelum aku menjawab permintaanmu, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Apakah kau siap menjawabnya?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan Tuan, tanyakan saja," jawab si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, saya akan langsung menghajarnya," pikir si pemuda. "Wahai anak muda, apakah kau rela bila ibumu berbuat zina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak akan rela dan saya akan melakukan apa saja asalkan ibuku tidak berbuat zina," jawab si pemuda. Demikianlah perasaan orang lain. Ia juga tidak akan suka bila hal itu terjadi pada diri ibunya. Wahai anak muda, kelak nanti bila engkau mempunyai seorang putri, apakah engkau rela bila putrimu berzina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar? Tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja saya tidak terima. Saya tidak rela bila putriku berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda dengan tegas. Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya, timpal Abu Nawas.
Si pemuda tampak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Sekarang, pertanyaan terakhir dari saya, anak muda. Apakah yang akan kamu lakukan bila kamu menitipkan suatu barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi, orang yang kamu titipin tidak amanah. Bahkan ia malah merusak barangmu yang sangat berharga itu. Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan marah, bahkan aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis. Jawab si pemuda. Abu Nawas pun kembali tersenyum mendengar jawaban si pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas kembali berkata, jasad kamu, nyawa kamu, sejatinya adalah titipan Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila engkau mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, lalu kamu menghadap ke hadapan Allah, kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu? Tiba-tiba suasana pun mendadak jadi hening. Tanpa diduga, si pemuda langsung menangis dan duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, saya tidak sanggup membayangkan siksaan yang akan Allah berikan kepada saya. Saya ingin berbuat tobat. Tuan Abu Nawas, bimbinglah saya agar Allah berkenan memaafkan dosa-dosa saya, kata si pemuda sambil menangis sesegukan. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda ini pun kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh orang-orang, namun sebaliknya, kini ia dicintai dan disambut hangat oleh masyarakat. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku, Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati, Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi,
Kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung, Abu Nawas, titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian, kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan, ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali.
Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan? Kata orang ateis itu. Ya tidaklah Tuhan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Jawab kawan Abu Nawas. Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia. Balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan. Kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat. Sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya? Balas orang ateis itu. Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan? Balas Abu Nawas merasa kesal. Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan? Tanya kedua orang ateis itu. Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan. Jawab Abu Nawas. Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika. Balas orang ateis. Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian, kata Abu Nawas. Oh silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya, jawab orang ateis. Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian? Tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, tidak pernah Tuan. Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, jadi kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak. Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu Tuhan macam apa itu? Ledek kedua orang ateis. Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali.
Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan. Jawab kedua orang ateis itu. Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja. Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini. Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik.
sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa," penasihat hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta 1 permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas.
Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik, Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku, Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu, Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Suatu hari, Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayanginya. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia pun berinisiatif membeli burung yang baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pusat kota untuk membeli burung. Setibanya di pasar, Abu Nawas pun langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. Anda mencari burung jenis apa, Tuan? Tanya penjual burung kepada Abu Nawas. Aku mau lihat-lihat dulu, Tuan. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru nanti aku beli, jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja, Abu Nawas pun melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. Burung apa ini, Tuan? Aku baru melihatnya, tanya Abu Nawas. Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat? Jawab si penjual burung. Iya, Tuan, aku tertarik sekali. Tapi apa burung ini bisa berkicau? Tanya Abu Nawas lagi. Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia, Tuan. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi, Tuan, burung ini sangat cerdik, jelas si penjual burung. Benarkah, Tuan? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Dan untuk membuktikannya, Abu Nawas pun lalu coba mengajaknya bicara. Dan benar saja, burung itu pun bisa diajak bicara layaknya manusia. Baiklah, Tuan, aku beli burung ini, kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas pun langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia pun menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Lalu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana ke rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap sekarang, kata salah satu pengawal istana. Oh, baiklah pengawal, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku akan menyusulnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas pun langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa, ia juga berpamitan kepada burungnya yang baru itu. Hai burungku,
aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu, kata Abu Nawas. Aku mohon dan aku minta kepadamu, lepaskan aku dari sangkarku ini. Itu permintaanku, jawab si burung. Kalau itu permintaanmu, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga yang mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang, ujar Abu Nawas. Baiklah, kalau kau memang tidak bisa melepaskanku, tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang, balas si burung. Apa permintaan keduamu itu? Tanya Abu Nawas. Aku minta tolong kepadamu jika kau telah sampai ke negeri India. Pergilah ke sebuah hutan di desa sana. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku, tutur si burung. Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia ya? Tanya Abu Nawas. Iya, mereka yang jenisnya sepertiku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku, jawab si burung. Baik, aku akan berusaha memenuhi permintaan keduamu, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Dan tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berkata kepada sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan terjatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sekarang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting dia adalah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas pun lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya si burung kepada Abu Nawas. Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini, kata Abu Nawas. Mendengar berita yang disampaikan oleh Abu Nawas, burung yang ada di sangkar itu pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan saja Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balikkan, ternyata burungnya mati mendadak. Apakah mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih sekali. Lalu Abu Nawas pun mengambil burung itu, lalu menempatkannya di bibir jendela.
Akan tetapi, tiba-tiba burung itu pun segera terbang dan hinggap di salah satu dahan pohon dekat jendela rumah Abu Nawas. Sebelum terbang tinggi, si burung pun berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu. Tapi aku akan bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu, Tuan." Si burung itu pun lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa berbicara, tapi juga cerdik. "Aku telah dikelabui oleh burung itu," ucap Abu Nawas dengan rasa kecewa. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," titah Baginda Raja. Lalu pengawal itu pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pengawal itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan Tuan untuk datang ke istana hari ini juga." "Hei pengawal, memangnya ada apa aku dipanggil ke istana?" "Hamba tidak tahu Tuan. Mungkin Baginda Raja nanti di istana akan memberi penjelasan kepada Tuan Abu Nawas," ucap pengawal itu. "Baiklah, mari kita datang ke istana kalau begitu pengawal," ucap Abu Nawas. Lalu pengawal dan Abu Nawas pun bergegas menuju istana. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba di istana. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu Abu Nawas untuk mengajari lembuku ini supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembuku ini tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk membunuhmu," titah Baginda Raja. "Baiklah tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Titah paduka yang mulia hamba junjung di atas kepala hamba." Kemudian Abu Nawas pun disuruh pulang dengan membawa seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu pun diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya terhadap lembu tersebut. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari. Sehingga tidak terfikirkan untuk menghadap Baginda Raja ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda Raja pun menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu mengajari lembu itu untuk mengaji? Namun, apa yang disaksikan oleh pengawal itu di rumah Abu Nawas tiada lain adalah cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata, atau, sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Melihat kejadian itu, maka pengawal itu pun melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda Raja,"
kata pengawal itu sesampainya di istana. Hamba melihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk Paduka. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Mendengar penjelasan pengawal itu, Baginda Raja pun terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun bertitah. "Hai pengawal, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu 3 kalimat, atau. Aku mau tahu apa arti perkataan itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka," kata Abu Nawas. "Arti atau itu adalah, jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian, hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai Paduka. Atau hamba yang mati atau Paduka yang mati, atau salah satu barulah habis perkara lembu tersebut Paduka," ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terperanjat dari tempat duduknya. Ia pun tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja pun berkata, "Kalau begitu, lembu itu boleh kamu ambil atau kamu jual, atau kamu sembelih dan kamu masak, Abu Nawas." "Terima kasih banyak Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu ia pun mohon diri pulang ke rumahnya dengan langkah ringan dan hati yang senang. Abu Nawas pergi sholat Jumat di hari Kamis. Suatu ketika, Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Abu Nawas sangat menyayangi keledainya meskipun keledainya tersebut sangatlah lamban. Keledai kesayangannya sudah terlihat bersih. Abu Nawas pun kemudian segera berkemas dan bergegas untuk bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas pun sangat lelet sekali, namun Abu Nawas tidak mempermasalahkannya. Saking lambannya, keledai milik Abu Nawas ini pun berjalan 1 kilometer harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan teman lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan Abu Nawas. "Aku hendak sholat Jumat di kampung tetangga," sahut Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, kawannya itu pun terheran-heran dan mentertawakannya. "Hahaha, loh, ini kan masih hari Kamis, Abu Nawas," ujar temannya dengan heran. "Iya, aku tahu kawan. Tapi keledaiku ini sangatlah istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku akan sangat bersyukur kalau besok keledaiku ini tiba tepat pada waktunya," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, membuat temannya itu pun melongo karena perilaku Abu Nawas yang konyol. Namun, kalau dipikir-pikir, memang benar juga. Untuk kesekian kalinya,
Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Tentu saja keinginan Baginda Raja tersebut sempat membuat Abu Nawas kebingungan. Sesuatu apakah itu yang Paduka maksud? Tanya Abu Nawas. Apapun Abu Nawas, yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Jawab Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia. Beri waktu hamba 3 hari untuk mencarinya Paduka. Balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Dalam kurun waktu 3 hari, Abu Nawas pun belum bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Hingga waktu yang ditentukan pun tiba, Abu Nawas pun belum juga mendapatkan solusi. Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari Baginda Raja. Ketika Abu Nawas hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang tergeletak di pojokan rumahnya, yang sudah berumur dan sudah lapuk. Dari mana kamu mendapatkan peti itu, istriku? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Aku menemukannya di gudang. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Balas istri Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun kemudian menghampiri peti tersebut. Dan kemudian ia pun membukanya. Dan ternyata isinya kosong. Dan dari sinilah muncul ide yang cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun segera pergi ke istana dengan membawa peti yang baru saja ditemukan tersebut. Dan ia pun langsung menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah sudah kau dapatkan yang aku inginkan, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, hamba menyimpannya di dalam peti ini. Jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. Apa isinya peti itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Yang pasti, sesuatu yang tidak ada di dunia ini sesuai dengan permintaan Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, coba berikan peti itu padaku. Lalu dengan sangat hati-hati, Abu Nawas pun mengangkat peti itu dan menyerahkannya kepada Baginda Raja. Seolah-olah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti tersebut dengan sangat hati-hati, semakin membuat Baginda Raja pun tambah penasaran. Akan tetapi saat Baginda Raja membuka peti tersebut, ternyata isinya kosong. Tidak ada apa-apanya, Abu Nawas. Mana isinya? Aku tidak melihatnya, Abu Nawas. Tanya Baginda Raja kembali. Dan dengan entengnya Abu Nawas pun menjawab. Begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia ini tidak mungkin bisa terlihat di dunia, Paduka. Jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, seketika Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, Allah sedang apa sekarang? Dikisahkan, suatu hari, banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja.
Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang, ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas. Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, apa syaratnya, Abu Nawas? Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja. Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas.
Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas.